Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part terakhir ya. Part terakhir dari insight perjalanan histori dari cara saya untuk berinvestasi atau cara saya menabung. Nah, di part ketiga kali ini saya akan lebih detail menerangkan dulu ya perjalanan dari investasi saya di dunia reksadana dan saham. Tapi untuk detail penjelasannya mengenai produk, mengenai langkah-langkah di awalnya itu nanti akan saya jelaskan di episode yang lain. Ini merampungkan episode 1 sampai dengan 3 tentang perjalanan investasi itu yang paling penting. Di part 1 saya menjelaskan awal saya mengambil investasi apa. Di linknya akan saya bagikan. Di part 2 itu saya lebih detail menjelaskan kenapa menutup beberapa produk asuransi dan mempertahankan yang ada, dan sedikit mungkin sarannya jika Anda berinvestasi melalui dengan cara membeli premi-premi atau polis produk asuransi. Sebelumnya saya lupa menjelaskan di tahun 2020 awal kan saya pernah bercerita bahwa saya berinvestasi dengan membeli emas batangan, antam terutama semenjak bulan Desember tahun 2015. Dan tahun 2020 awal akhirnya kami menjual hampir 2/3 dari investasi emas kami. Untuk apa? Untuk membangun pondasi rumah dan membangun rumah berkelanjutan. Karena bertahap, kami memang mendesain rumah sendiri untuk dibangun secara bertahap. Artinya tidak langsung di tahun ketika kami membeli tanah, tidak. Bertahap, perlahan demi perlahan sampai dengan mencapai tujuan kami. Dan akhirnya bukan dengan berat hati, memang tujuan kami menabung di emas itu untuk melawan dan mencegah inflasi, biar nilai uangnya juga sama dengan di waktu itu dengan waktu kami membeli dulu. Makanya kita 2/3 dari investasi emas tersebut kami jual dan kami mulai membangun. Seperti itulah. Qadarullah, hal itu terjadi sebelum COVID melanda. Kami menjual di bulan Januari sekitar masih harga 1 jutaan ya. 1.020.000 kalau nggak salah. Sedangkan kalau kami hitung average harga rata-rata pembelian kami emas selama kurang lebih 4 tahun tersebut mungkin jatuh di angka 800 ribuan kayak gitu. Karena kan di akhir 2015 kami membeli emas dengan harga 580 ribuan kalau saya tidak salah, sampai dengan di bulan November terakhir tahun 2019 seperti itu. Nah, lanjut, COVID melanda. COVID mulai masuk di Indonesia bulan Maret 2020. Kita sama-sama masih ingat. Nah, waktu itu tidak ada yang tidak panik dengan kondisi COVID tersebut, termasuk saya pribadi. Kayak gitu loh. Bagaimana dengan investasi saya, uang yang saya tabung? Akhirnya 3 bulan setelah COVID berjalan, tepatnya diperkirakan bulan Juni tahun 2020, saya mendatangi bank tempat saya membeli produk asuransi tersebut. Ketika diperlihatkan oleh CS-nya, dipersilakan masuk oleh Pak Satpam, dipersilakan duduk, dan diperlihatkan hasil investasinya, saya tercengang seperti itu. Tapi tidak berani protes seperti yang saya jelaskan di part 2. Akhirnya hanya 2/3 ya dari angka yang saya perkirakan juga, dan hasilnya harusnya saya mendapatkan sekitar misalnya 54 juta kalau secara normalnya kita menabung, itu hanya sampai di angka 35-37 juta. Setelah itu saya berunding dengan istri di rumah, ini saya ambil semua, saya tutup, saya tidak ikut lagi. Artinya hanya menabung di investasi asuransi tersebut hanya 9 tahun saja kayak gitu. Yang satunya itu baru 4 tahunan lah, yang satunya lagi. Kalau yang asuransi pendidikan sampai sekarang saya masih tetap lanjutkan. Saya ambil semuanya produk investasi saya, dan sebenarnya pada awalnya niat awalnya itu ke bank kalau misalnya sesuai dengan laju pertumbuhan yang saya inginkan. Nah, saya ingin menambah kayak gitu loh, menambah investasi di bidang asuransi, karena memang ada beberapa tabungan yang saya masih keep di akun-akun bank, di rekening bank. Saya tidak masukkan ke investasi. Nah, ngecek saya kecewa, saya tidak jadi, saya pulang. Nah, saya masukkan sisa hasil dari asuransi tersebut ke dalam rekening akun bank saya juga. Saya tumpuk lah di sana.
Dari bulan Juni sampai bulan Desember tidak ada mau beli emas pun tidak, karena memang COVID waktu itu memang harganya murah sekali, harusnya beli di sana katanya orang kan. Tapi memang waktu itu masih ada kekecewaan lah, sehingga saya tidak melanjutkan investasi. Mulailah ceritanya seperti ini. Saya kan awalnya tinggal di Rensing di Sakra Barat bersama istri, dan menuju kantor ke kota Selong itu membutuhkan waktu 30 menit. Nah, di sela-sela waktu nyetir 30 menit, nah itu juga belum termasuk dengan waktu mengantar istri untuk sekolah ke Kecamatan Jerowaru ya. Jadinya hampir 1 jam. 1 jam saya berada di mobil menyetir. Nah, kekosongan waktu tersebut saya isi dengan menonton podcast, menonton video-video macam-macam lah, musik mungkin atau apapun itu, ada ceramah juga gitu. Nah, kan di YouTube juga kan saya menggunakan YouTube yang gratis ya, tetap muncul iklan. Nah, waktu itu memang masif sekali iklannya produk dari Bibit ini, aplikasi Bibit. Waktu itu Bang Raditya Dika sebagai brand ambassador-nya membuat saya penasaran, ini Bibit apaan kayak gitu kan. Karena saya tahu istri saya itu juga ngefans dengan cara menulisnya Raditya Dika kayak gitu lah. Makanya ini apa sih? Saya coba untuk melanjutkan iklannya sampai terakhir. Nah, setelah itu saya coba untuk membuka channel-channel YouTube yang menjelaskan apa itu Bibit. Oh, ternyata baru tahu ternyata ada aplikasi tempat kita menabung dan berinvestasi kayak gitu kan, yang diawasi oleh OJK kayak gitu kan. Baru tahulah hal seperti itu kayak gitu. Biasanya kan investasi itu erat katanya dengan istilah-istilah yang mungkin sangat awam bagi kita yang tidak kuliah di Fakultas Ekonomi kayak gitu loh. Ini apa sih? Nah, ternyata sambil ikut itu bulan Januari masih COVID juga. Sampai di bulan puasa dan lebaran saya masih abaikan lah, tidak tertarik sedikit pun dengan hal tersebut. Nah, sampai akhirnya di bulan Mei ya kalau tidak salah, lebaran di waktu tahun itu, ternyata tambah lagi iklannya Om Deddy Corbuzier, karena kan saya sering sekali nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier ya, Bibit sama Stockbit. Nah, ini Stockbit apalagi? Nah, saya buka lagi penjelasannya, oh ternyata ini aplikasi yang dipergunakan oleh seorang untuk jual beli saham. Masih juga belum tertarik kayak gitu. Sampai pada akhirnya ada teman yang memposting di status WA-nya tentang Bibit. Saya tidak berani bertanya. Oh, artinya gini. Simpelnya gini, kalau ada orang yang terdekat kita yang kita kenal melakukan hal tersebut, biasanya kan kita lebih percaya daripada orang mengiklankan. Kan contoh, produk-produk Binomo itu kan kurang terkenal apa di YouTube pada saat itu. Yang sudah dihapus lah kita bilang. Yang produk-produk junior online atau trading seperti itu. Tapi kan karena tidak ada orang terdekat, saya tidak terlalu pengaruh. Nah, ketika ada orang terdekat, saya coba untuk lebih mendalam. Oh, ternyata ada aplikasi Bibit, dan saya mulai tertarik untuk menginstal aplikasi tersebut. Karena videonya ini mungkin sudah sampai ke 7 menit lebih, dan memang nanti penjelasan mengenai aplikasi Bibit, aplikasi Stockbit itu akan memakan waktu juga yang lumayan panjang sepertinya teman-teman. Makanya di sesi 3 ini saya simpulkan seperti ini. Yang pertama tadi, kenapa saya harus menjual investasi emas tadi itu, karena memang saya punya tujuan. Konsep berinvestasi di dalam diri saya itu adalah ketika telah mencapai suatu tujuan kayak gitu, dan tujuannya tercapai, maka kita harus merealisasikannya. Saya jual untuk apa ya? Ada memang tujuan yang ingin tercapai yang lain, yaitu apa? Membangun rumah, ada hasilnya lah. Seperti itulah konsepnya. Nah, ketika tujuan tidak tercapai, yang kedua, kesimpulan yang kedua, seperti yang di asuransi tersebut, yang saya jelaskan di part sebelumnya, ya sudah, kita harus berani untuk cut loss kalau istilah sahamnya. Kita harus berani lepaskan. Ya gitu. Jangan mengambil resiko terlambat. Disiplin dalam mengambil risiko itu juga menjadi hal yang berpengaruh ketika Anda berinvestasi atau menabung. Dan yang ketiga pelajarannya itu adalah saya memang benar-benar
di kosongan antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021, Juni 2020 ya, hampir 1 tahun lebih saya gunakan untuk belajar terus dan mencari literasi yang tepat. Bagaimana cara berinvestasi menurut saya itu yang memang nyaman saya lakukan, kayak gitu. Waktu setahun itu memang kelihatannya cukup lama, tapi memang berhati-hati sekali, tidak berani terlalu gegabah, tidak berani terlalu juga mengambil keputusan karena memang punya pengalaman yang lumayan tidak mengenakan menurut saya secara pribadi. Itu yang paling penting. Untuk itu nanti saya akan jelaskan. Saya masuk ke memulai untuk investasi di bibit itu pada tanggal 10 Agustus 2021. Nanti saya akan kasih screenshotnya. Pembelian pertama itu adalah di aplikasi bibit ini 3 jenis reksadana sekaligus, karena kan bibit menggunakan sistem robo advisor. Mereka mencoba untuk memilihkan kita kira-kira yang cocok dan yang sedang bagus, top perform di tahun dan bulan itu adalah reksadana seperti ini. Nah, nanti itu akan saya jelaskan lebih detail. Apa itu bibit, apa itu sekuritas, apa itu bank kustodian, istilah-istilah yang muncul di bibit. Apa itu reksadana tersendiri, apa itu manajer investasi. Hal-hal standar yang memang kita harus tahu, dan memang yang paling penting itu adalah hal kerasa penasaran itulah yang membuat saya ingin untuk belajar lebih jauh dan lebih dalam lagi. Berarti nanti itu di part 3 selesai, nanti itu akan di segmen yang kedua, itu kan mengapa saham. Kita akan membagi menjadi 2 juga, menjadi 2 segmen, 2 part saja. Part yang khusus menjelaskan tentang bibit, part yang khusus menjelaskan tentang stock bit, kayak gitu. Nah, partnya itu apakah dibagi menjadi 1.1 dan 1.2? Mungkin seperti itu. Karena apa? Nanti part historisnya terlebih dahulu, perjalanan saya menabung di bibit dari Agustus 2021 sampai sekarang. Nah, yang kedua itu apa sih istilah-istilah yang penting yang harus Anda pahami sebelum menentukan atau terjun ke berinvestasi di reksadana. Nanti yang part 2-nya itu yang bagian saham. Nah, itu memang yang agak seru karena memang saham ini benar-benar membuat psikologis saya tentang keuangan itu berubah drastis. Memandang uang itu sangat menghargai setiap rupiah yang kita dapatkan. Penting sekali benar. Dan benar-benar habit atau kebiasaan saya menabung itu diasah ketika masuk ke dunia saham. Nanti di segmen yang lainnya saya akan menjelaskan juga kenapa tidak memilih kripto, Bitcoin, malah kenapa tidak berinvestasi di tanah. Nah, itulah nanti di part-part yang lain itu akan saya coba untuk jelaskan. Mudah-mudahan insight atau pengalaman ini bisa menambah wawasan teman-teman ketika mengambil langkah berinvestasi seperti apa yang tepat untuk kebutuhan secara pribadi. Karena memang dalam 3,5 tahun terakhir ini masih ada aja yang bertanya bagaimana. Dulu kan pernah ngupdate tentang bibit, bagaimana tuh. Nah, teman-teman sekantor juga sudah pada melek tentang saham ya, beberapa orang, dan kami membangun komunitas juga. Malah adik saya juga tegaskan untuk nabung di bibit. Dia menggunakan KTP orang tua juga yang masih SMA. Begitu juga yang cewek, ya, yang nomor 2 juga seperti itu. Istri saya sekarang dari emasnya mungkin nggak terlalu jalan dengan lancar, tapi di saham juga pergerakannya tepat lah atau bagus kalau saya bilang, top perform juga dia. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu di segmen lanjutan, itu segmen tentang aplikasi bibit dan stock bit itu sendiri.